Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala pada bab al-udhiyah. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis dari Jundub bin Sufyan ya. Pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan hadis Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Fal khulasah, hadis tersebut didhaifkan oleh sebagian para ulama ya ikhwan. Kemarin kita sebutkan diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Hadi dan juga para ulama yang lain. Adapun para masyayikh yang di negeri Yaman banyak yang mendhaifkan, diantaranya Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah taala, Syekh Muhammad Ibnu Hizam hafizahullah taala, dan banyak dari tulabnya Syekh Muqbil yang mendhaifkan hadis tersebut. Adapun secara hukum berkorban terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah muakkadah liman yastati', hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang mampu dan juga bagi yang tidak mampu ya. Kalau seandainya dia punya kemampuan juga tetap disunnahkan, ataupun tidak punya kemampuan tetap disunnahkan. Sebagian para ulama seperti dari kalangan Hanafiyah, itu mazhabnya Abu Hanifah, mengatakan berkorban hukumnya wajib ya, berkorban hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, namun dari hadis-hadis tersebut juga sahihun ghairu sahih wa sahih ghairu sharih. Yang sahih tidak sharih, yang sharih itu pun tidak sahih. Fal khulasa diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, kana yatrukani at-tadhiyah fi ba'dhi sinin. Mereka berdua sengaja meninggalkan berkorban hatta la yadhunnun nas wujubaha, supaya orang jangan sampai mengira korban itu hukumnya wajib. Juga diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau sengaja tidak berkorban ketika ditanyakan makhafata ayyarani atau ayyara jirani annahu hatmun alayya, khawatir nanti tetangga menganggap itu hukumnya wajib. Kemudian yang rajih, Syekh Taufik merajihkan mazhabul jumhur ya, hukumnya sunnah muakkah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jundub ibn Sufyan qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salah falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah. Dari Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku ikut menyaksikan salat Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Tatkala beliau selesai salat, nazara ila ghanamin qad dzubihat, beliau melihat ada kambing yang sudah disembelih. Faqal, lalu kata Rasul, man dzabaha qabla as-salah falyazbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum salat ada yang menyembelih, maka hendaklah dia mengganti kambing yang lain sebagai penggantinya. Wa man lam yakun dzabaha falyazbah ala ismillah. Siapa yang belum menyembelih, nyembelihlah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Takhrijul hadis. Hadis Jundub ibn Sufyan
Rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun fikih hadis ini, al-mas'alatul ula waqtu ibtida'i dzabhil udhiyah. Waktu permulaan penyembelihan hewan kurban. Mazhabul Imam Malik. Mazhabul Imam Malik. Mazhab Imam Malik anna waqtaha yabtadi'u min ba'di dzabhil imam li udhiyatihi. Kata Imam Malik, waktu awal penyembelihan hewan kurban adalah dimulai setelah penyembelihan imam. Lihat, antum perhatikan, min ba'di dzabhil imam li udhiyatihi, setelah penyembelihan imam terhadap hewan kurbannya dia. Faman dzabaha qabla ayyazbahal imam, siapa yang nyembeli sebelum sembelihan imam, fala tujzi'u udhiyatuhu, maka korbannya tidak sah. Ini menurut pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Jelas ya ikhwan? Jadi mereka menjadikan patokan sah atau tidak sembelihan tadi dengan sembelihan imam, sehingga waktunya ketika imam menyembelih hewan korban, maka yang lain barulah boleh menyembelih. Misalkan di sini di Darul Hadis, insyaallah Id ini nanti anak yang imami. Ketika anak berkorban, maka yang lain jangan ada yang menyembelih sampai tersembelihnya hewan korban yang anak miliki. 5. Rawahul Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir menceritakan dalam riwayat Muslim, shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahri bil Madinah. Nabi SAW mengimami kami pada Idul Adha di kota Madinah. Berarti kejadian ini kapan? Di kota Madinah. Fataqaddama rijalun fanaharu wa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahara. Lalu ada beberapa orang maju kemudian menyembelih hewan mereka. Mereka mengira bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyembelih. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu ayyu'ida binahrin akhar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang menyembelih sebelum Rasul menyembelih agar menyembelih yang lain lagi. Wala yanharu hatta yanharon nabiy sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak menyembelih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Merojaah dikit. Kalau istilah dokter fikih itu asal tak. Wandi. Fataqaddama rijalun fanaharu. Beberapa orang menyembelih. Mana maf'ul bihnya? Hah? Antum punya buku tak? Tak ada. Nah. Lihat di sini. Foto aja, foto. Di sini disebutkan dalam hadis, fataqaddama rijalun fanaharu. Lafaz fanaharu itu fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim, fi'il muta'addi. Yang namanya muta'addi butuh maf'ul bihi. Mana maf'ul bihnya? Dalam hadis ini mana maf'ul bihnya? Tak tergambar, susah nak tergambar. Dokter fikih bela tanya. Mana maf'ul bihnya, Dok? Mahdzuf. Pertanyaannya, intinya, kenapa mahdzuf? Karena sudah maklum. Jadi ada suatu kaidah dalam bahasa Arab, maf'ul bih dibuang, fa'il dibuang, itu kalau sudah ma'ruf, sudah maklum, tidak butuh lagi. Dan ketika antum tampilkan maf'ulun bihnya, terkadang itu terlalu bertele-tele gitu loh, terlalu tatwil. Antum ulangi lagi maf'ulun bihnya, antum ulangi lagi maf'ulun bihnya. Naharu, ya jelas. Yang mereka nahar, mereka sembelih. Berarti di sini sih apa yang mereka sembelih?
udhiyatahum, hewan-hewan kurban mereka. Jelas? Nah, karena sudah ma'ruf dari konteks ini tadi dan pembahasan mereka sudah ma'ruf, ya mereka buang maf'ulun bihi. Sehingga sahabi yang menceritakan tidak mesti harus mengatakan fataqaddama rijalun fanaharu udhiyatahum, karena sudah lil ilmi bihi, ya, lil ilmi bihi. Ketika disebutkan khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan, khuliqal insan, mana fa'ilnya? Dibuang fa'il. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditampilkan lafzul jalal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lil ilmi bihi. Sudah ma'ruf. Manusia itu ada pencipta. Siapa pencipta? Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nyambung? Ya. Nah, itulah diantaranya pentingnya ngaji kitab. Jadi antum belajar kaidah nahwiyah. Nah, ketika ketemu di kitab ini tadi antum connect. Jadi antum ketemu contoh-contoh, oh ini contoh maf'ul bihi yang dibuang lil ilmi bihi, ini contoh fa'il yang dibuang lil ilmi bihi. Ma'ruf. Jelas sebenarnya. Wa madhhabul jumhur, wa madhhabu jumhuril ulama anna al-udhiyah tujzi'u idza dzubihat qabla ayyadbahal imam udhiyatahu. Sedangkan pendapat jumhur, mereka mengatakan hewan korban itu sah-sah saja tatkala disembelih sebelum imam menyembelih hewan korbannya. Wala yushtaratu li sihhatil udhiyah ayyadbahal imam awwalan. Tidak dipersyaratkan tentang keabsahan sembelihan hewan korban tersebut agar disembelih agar imam dulu yang menyembelih. Tidak dipersyaratkan sahnya korban tersebut nunggu imam dulu yang menyembelih. Li dhahiril adillah al-mutakatsirah allati tadullu ala adami ishtirati dzalik. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan tidak dipersyaratkan akan hal tersebut. Itu zahir adillah. Banyak sekali hadisnya. Ka hadis Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Seperti hadis Jundub bin Sufyan. Apa kata Rasul? Man dzabaha qabla as-shalah falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaklah dia mengganti dengan sembelihan yang lain. Walam yuqayyid dzalika bidzabhi ba'da dzabhil imam. Rasul alaihi salatu wasallam tidak mentaqyidnya dengan dzabhul imam. Kata Rasul, siapa yang menyembelih setelah salat, ya, itu udhiyah. Yang nyembelih sebelum salat itu tidak sah. Jelas? Patokannya apa? Salat. Wa ka hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi sahihain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Juga hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Man dzabaha qabla shalah inna ma dzabaha li nafsi. Yang nyembelih sebelum salat berarti dia nyembelih untuk dia sendiri, untuk makan. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu. Kalau nyembelih setelah sholat, kata Rasul, sempurna nusuknya, sempurna ibadahnya. Wa ashaba sunnatal muslimin, dan mencocoki sunnah kaum muslimin. Wa raddu ala hadithi Jabir radhiyallahu anhu bil ati, dan mereka membantah hadis Jabir dengan sebagai berikut. Yang pertama, annal hadis mu'al. Hadis Jabir mu'al. Hadis yang mana? Riwayat Muslim. Hadis Jabir riwayat Muslim. Kata mereka mu'al. Kalau mu'al itu cacat, ya artinya. Maksudnya gini, mu'al itu zahirnya sahih, tapi ada illatun khafiyah. Ada illah yang samar yang taqdahu sihhatal hadis, yang mencacati keabsahan hadis tersebut. Kadang hadis tersebut dalam Sahih Muslim, namun karena ada illah, ada cacat yang menyebabkan hadis tersebut dhaif. Ringkasnya ikhwan, dalam Sahih Muslim ada hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama dan dinyatakan dhaif, menang pengkritik, ya, menang yang mengkritisi. Siapa yang mengkritik? Jangan ada yang bilang, wah kejam sekali, beranilah sekali, tidak, yang mengkritik Al-Imam Ad-Darqutni, ya.
Al-Imam Ad-Daruqutni. Beliau punya kitab namanya Ilzamat wa Tatabbu', ya, Ilzamat wa Tatabbu' atau Tatabbu' Daruqutni, dita'liq oleh Syekh Muqbil, ya, dita'liq oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Di situ Ad-Daruqutni mengkritik Sahih Muslim, dan selain Daruqutni ada juga yang mengkritik tersebut, tapi yang lebih qawi kritikan Daruqutni. Di sana ada buku lain ditulis oleh Syekh Al-Mujahid Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, ya, judulnya Bainal Imamain Muslim wa Daruqutni, ya, Bainal Imamain Muslim wa Daruqutni, antara dua imam Muslim dan Daruqutni. Syekh Rabi' menimbang, mengkaji apakah rajih Muslim, apakah rajih Daruqutni di buku tersebut. Satu jilid tebal, ya ikhwan, cuman sayang kita tidak punya, ya. Tahu kitab kan tidak mesti punya, ya enggak? Baca, wah ini ilmu yang nggak bisa didapat, ya, nggak bisa didapat cuma sekedar lihat internet, harus buku itu dicek, dibuka, ya. Ilmu tentang kitabnya, ikhwan, harus orang-orang yang memang kutu buku. Terus dari mana bisa tahu, bisa antum bisa? Caranya dari awal mondok pesantren. Antum Wandi misalkan, siapa-siapa yang jadi santri di sini, antum harus menyelami buku-buku yang ada di maktabah. Ini minimal buku yang ada di maktabah. Masuk, lihat, oh kayak gini, oh kayak gini. Ya enggak? Oh ada kitab ini, ada kitab. Itu ilmu yang enggak semua orang bisa. Dan disitulah indahnya antum, ya, ngerti kitabnya para ulama. Yang kedua, annal gharda minhu at-ta'anni. Yang kedua, kata para ulama, alasannya hadis Jabir tersebut cuma sekedar ta'anni. Ta'anni itu apa? Kehati-hatian. Hatta la yahsul at-ta'jil alladhi qad yu'addi ila fi'liha qabla al-waqt. Supaya jangan sampai menimbulkan terburu-buru. At-ta'jil, ta'jil itu buru-buru, tersegera, yang menyebabkan atau mengantarkan, terkadang menyebabkan atau mengantarkan kepada perbuatannya tadi sebelum waktu. Karena kalau buru-buru motong hewan korban tersebut sebelum waktu, maknanya gini, ikhwan, kalau imam sudah nyembeli berarti sudah dipastikan sholat sudah selesai. Yang ketiga, annahu lil afdal. Alasan para ulama itu cuma sekedar afdalnya setelah imam menyembeli. Wal hamil ala hadhir rudud al jam'u bainahu wa baina baqiyatil adillah. Yang mendorong bantahan-bantahan ini adalah kompromi antara hadis Jabir dan dalil-dalil yang lain. Wali annahu rubbama lam yazba al imam. Karena kenapa? Karena bisa jadi imam tidak nyembelih, imam tidak kati, imamnya lagi buntu, kati hewan korban. Nah, nunggu imam, kata imamnya sampai jam 9. Oh, maaf baik jamaah, aku tidak berkorban tahun ini. Ya enggak? Seperti itu. Atau dia imamnya bilang, besok kami potongnya. Au tasyaghala bima yasrifuhu anidz dzabh. Atau tasyagol, dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang memalingkan dia dari menyembelih. Wa aidan la yu'lam hadza an ahadin qabla al-imam Malik. Dan juga pendapat ini tidak dikenal dari seorang pun sebelum Imam Malik rahimahullah taala. Ya ikhwan, ini masalah-masalah yang dikenal dengan ikhtilaf. Ikhtilaf apa namanya? Ikhtilaf afham. Ya. Wa madhhabul jumhur huwa rajih. Madhab jumhur adalah madhab yang rajih. Wal afdal liman hadara zabhal imam li udhiyatihi alla yazbah illa ba'dahu amalan bi hadits Jabir. Yang afdal bagi orang yang menyaksikan penyembelihan imam, ya, maka dia jangan menyembelih kecuali setelah imamnya tadi menyembelih sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Jabir. Waqtalafu fi tahdidi awalil waqti allazi tuzbah fihi al-udhiyah. Mereka silang pendapat berkaitan dengan awal waktu penyembelihan hewan korban. Fa mazhabu Abi Hanifah anna dzabha
yabtadi'u ba'da salatil imam wa khutbatihi. Kata mazhab Abu Hanifah, menyembelih itu awalnya dimulai dari salatnya imam dan khutbah imam. Faman dzabaha qabla shalah awil khutbah fala tujzi'u udhiyatuhu. Intinya waktu mulai salat adalah waktu mulainya nyembelih. Kita lagi sholat, Abu Zainul bersembelih di samping. Mazhab Abu Hanifah, biarkan mazhab Abu Hanifah mungkin. Ya enggak? Wa mazhab Syafi'iyah wa riwayatun li Ahmad anna waqtaha ba'da tulu'i syamsi thumma madha qadru salatil id wal khutbah. Kata mazhab Syafi'iyah, dimulai dari terbit matahari kemudian berlanjut seukuran salat id dan khutbah. Faman dzabaha qabla dzalik, siapa yang nyembelih sebelum waktu itu, fala tujzi'u udhiyatuhu, maka tidak sah kurbannya. Wa man dzabaha ba'da dzalika ajza'athu walau lam yusallil imam ba'du. Siapa yang nyembelih setelah waktu ini tadi, itu sah saja meskipun imamnya tidak salat. Difahami? Intinya mazhab Syafi'iyah dimulai kapan? Matahari terbit. Itu saja. Wa mazhabuz zahiriyah anna waqtaha qadru tulu'i syamsi thumma mudhiya, itu bacanya mudhiya, thumma mudhiya, atau kalau ya itu kalau madha yang di itu berlanjut artinya ya. Mungkin entah ya-nya ketambahan, kita baca madha saja ya. Thumma madha qadru salatil id dunal khutbah. Kemudian berlanjut dari mazhab Zahiriyah terbitnya matahari sampai waktu pelaksanaan salat id tanpa khutbah. Wal masyhur indal Hanabila anna al-udhiyah yabtadi'u waqtu dzabhiha min ba'di salatil imam mubasyarah. Adapun yang masyhur dari mazhab Hanbali, hewan korban bolehnya disembelih waktunya dimulai setelah salat id, itu saja intinya. Wala yahtaju ayang tadhira ila ba'dal khutbah, enggak mesti nunggu sampai selesai khutbah. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kambing, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, lah sembelih. Selesai khutbah, kambing lah 10 tersembelih. Ya enggak? Boleh enggak? Ya boleh. Ya. Fa hadza zahirul adillah. Fa bi hadits Jundub ibn Sufyan man dzabaha qabla shalah. Dalam hadis Jundub tadi kan yang nyembelih sebelum salat. Falyadzbah syatan makanah, patokannya salat. Fayufham min qauli qabla shalah anna al-i'adah takunu ba'da shalah. Difahami ini tadi bahwasanya ngulangnya kapan? Setelah salat. Wa haditsu Anas wa fihi man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusuku. Siapa yang nyembelih sebelum salat sempurna kata Rasul hewannya ya. Wa hadza asrah. Ini pendapat yang lebih sharih. Jelas? Intinya patokan salat id. Selesai salat id, silakan nak disembelih, tidak masalah. Wa amma man lam yusalli ma'al imam, adapun tidak salat bersama imam, walam ya'lam bintihai salatihi, dan dia tidak tahu kapan berakhirnya salat imam, fayuqaddar qadra salatihi, maka dia ukur-ukurlah seukuran salat imam. Ka'alil bawadi wa man kana fis safarin, seperti orang pedalaman dan orang-orang yang berada di safar. Intinya kalau mempraktikkan hadis ini subhanallah ya ikhwan, cepat sebenarnya. Ya enggak? Wajar di zaman Rasul itu mereka pagi-pagi itulah pacak makan dagingnya enggak? Gampang sih sebenarnya. Kalau antum siapkan dandang habis sholat subuh tuh, air hangat mendidih. Ya toh? Tadi patokannya itu kan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kata imam tadi. Langsung antum berdiri, anggaplah tuh langsung berdiri kan, set sembelih, langsung tarik kuliti, ambil dulu satu paha, terus langsung celupkan satu paha tuh, airnya mendidih, bumbulah mendidih, cemplung celupkan, sudah habis sholat antum makan pahanya antum tadi, selesai kan? Nak dipraktikkan.
Coba lah insya Allah praktek kan ya. Nah, ngomong sama rumah dulu. Habis sholat, salam, kata kita nak makan juga. Itu masalahnya. Kita lah potong kambing kan insya Allah kan. Kemudian masalatu tsaniyah. Masalah yang kedua, akhir waktu dzabhil udhiyah. Akhir waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini ada khilaf ya, ikhwan. Ya. Di sini dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Ada khilaf di sini. Mazhab Syafi'i wa ghairihi. Mazhab Syafi'i dan yang selainnya. Anna waqtal udhiyah yastamiru min yaumin nahri ila ghurubi syamsil yaum ats-tsalits min ayyamit tasyrik. Dari mazhab Syafi'i bahwasannya waktu penyembelihan hewan korban berlanjut yastamiru terus berlanjut dari hari penyembelihan pertama yaumun nahr. Tanggal 10 itu disebut dengan apa? Hari an-nahr. Tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan istilah hari tasyrik. Jelas? Fa waqtuha yaumun nahri wa ayyamut tasyrik. Maka waktu penyembelihan adalah hari nahr tanggal 10 dan hari-hari tasyrik. Jadi total ada berapa hari? 4 hari. 5 rawahu Ahmad wa ghairuhu an Jubair ibni Mut'im. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu ayyamit tasyriq dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik dzabh adalah hari-hari penyembelihan. Wa fi isnadihi dha'fun. Namun pada sanadnya ada kelemahan. Hadis yang menyebutkan seluruh hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan itu ada kelemahan kata para ulama dalam sanadnya. Kemudian alasan yang berikutnya, wali annaha ayyamu dzikrin wa aklin. Alasan yang berikutnya, hari-hari tasyrik adalah hari-hari berzikir dan hari-hari akal, makan. Fa yajuzu az-zabhu fiha bi akmaliha. Maka boleh saja menyembelih pada hari-hari tersebut ya, secara sempurna dari hari-hari tadi. Jadi mau dimulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai selesai hari-hari tasyrik, ya hukumnya boleh-boleh saja. Wa madzhabu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad. Nah, ini mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad. 3 ulama ya. Anna waqtal udhiyah yabtadi'u min yaumin nahri ila ghurubi syamsil yaum ats-tsani min ayyamit tasyrik. Kata Abu Hanifah, Malik, Ahmad, waktu kurban tersebut dimulai dari hari nahr tanggal 10 sampai terbenamnya matahari pada hari kedua tasyrik. Berarti tanggal berapa? 12. Fa waqtuha yaumun nahri wa yaumani ba'dahu. Sehingga waktunya hari nahar tanggal 10 dan 2 hari setelahnya. Berarti berapa? Ada 3 hari. Wa yufhamu dzalika min nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an iddikharil adahi fawqa salasatin atau fawqa salasati ayyam. Itu semua difahami dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan hewan korban, daging korban di atas 3 hari atau melebihi 3 hari. Jadi ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nyimpen daging lebih dari 3 hari. Namun ada sebab ya ikhwan, Rasul melarang itu karena pada waktu itu, pada tahun yang Rasul melarang itu waktu-waktu maja'ah, waktu panceklik.
waktu-waktu kesulitan ekonomi, sehingga Rasul menganjurkan untuk tidak usah disimpan-simpan, sudah bagi-bagikan. Hari-hari tasyrik ya ikhwan disebut hari-hari tasyrik, dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, disebut dengan hari tasyrik li'anna nas yusyarriquna al-luhum tahta syams, dikarenakan orang-orang itu jemur daging di bawah matahari supaya awet. Jadi 3 hari tersebut disebut hari tasyrik adalah hari-hari mereka supaya ngawetkan daging, dijemur-jemuri. Kalau istilah kita buat dendeng ya, dibuat dendeng, dijemurkan, dikeringkan. Karena daging kalau dikeringkan di bawah matahari dia tidak busuk. Memang iya ikhwan, beda dengan daging di kita dengan di Arab. Di sana tidak terlalu cepat busuk dan cepat keringnya, cepat sekali. Pengalaman ana kulit sapi itu ana bawa ke atap dak Margis asrama dulu, ana taruh, ana balik, itu pagi sore udah kering. Ana biarin aja di atas. Kalau mau masak dulu tinggal ambilnya sedikit-sedikit. Bahkan kemarin yang umroh musim panas ana yang sebulan itu, yang Juli, kita beli semangka, kita belah semangka, tidak ada kulkas, taruh aja di kamar, itu tidak basi sama sekali. Kemudian kita buka, nasi itu kita sisakan di luar, itu tidak basi. Memang untuk lingkungan wilayah Arab itu tidak gampang basi, tidak gampang basi dia, beda dengan kita cepat basi. Disebutkan dalam hadis, kata beliau, fala yujuz azabhu fi waqti nahan nabi fi waqtin nahan syar'u an idkharil adahi fihi. Tidak boleh menyembelih pada waktu yang syariat melarang dari nyimpen daging korban padanya.